Apakah bisnis Anda sekarang sudah menuju ke hampir yang namanya kebangkrutan ataupun namanya mau tutup, atau mungkin kita sebut dengan istilah lebih halusnya adalah gulung tikar. So, di video kali ini kita akan membahas 4 hal yang perlu Anda perhatikan kalau memang bisnis Anda sudah ada tanda-tanda menuju ke sono, dan 4 hal apa aja yang harus kita perbaiki supaya ke depannya dengan kita mengetahui 4 hal ini kita bisa menjadi seorang pengusaha bahan bangunan atau bisnismen di bidang bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan yang lebih baik. Saya dengan Samuel Moses dari distributorbangunan.com. Ini dia 4 tipsnya. Oke, yang hal pertama harus pengusaha bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan perhatikan adalah Anda harus mencoret pengeluaran yang tidak penting. Oke. Nah, ini pengeluaran nggak penting itu banyak banget ya. Kalau ngomongin pengeluaran nggak penting, kadang-kadang cara definisinya begini aja. Yang disebut pengeluaran nggak penting itu adalah sesuatu yang kita belanjakan, sesuatu yang kita beli tapi nggak membantu meningkatkan produktivitas atau meningkatkan pendapatan dari sebuah perusahaan yang sedang berjalan ya. Jadi ini menyangkut berbagai macam hal ya. Kalau misalnya Anda membeli mobil ya, mobilnya adalah mobil pengiriman, oke? Cuman mobil pengiriman ini nggak pernah jalan, maka itu disebutnya pengeluaran yang nggak penting. Tapi kalau Anda membeli mobil yang mewah banget ya, mungkin ada sebut aja Anda membeli mobil Ferrari misalnya ya, atau Lamborghini, tapi itu digunakan untuk ngediling ataupun ketemu dengan pengusaha bahan bangunan lainnya, atau mungkin pengusaha kontraktor yang sedang mencari rekanan toko bahan bangunan, dan Anda membutuhkan sebuah performance yang keren yang meyakinkan di sana, maka mobil Lamborghini ataupun Ferrari bisa jadi kepake untuk menambah kita punya authority disebutnya ya, brand authority, jadi bisa lebih dipercaya gitu ya. Memang mau nggak mau, kadang-kadang penampilan itu membuat kita lebih dipandang ya. Bukannya maksudnya membeda-bedakan sih, cuman ya memang kenyataannya begitu. So, itu kalau dari segi pengeluaran. Nah, kalau dari segi karyawan, kalau ada karyawan yang nggak menghasilkan, yang tidak produktif, nah itu bisa jadi disebutnya beban. Pastikan kalau kita punya karyawan itu, pengusaha bahan bangunan harus memperhatikan apa yang sudah dihasilkan untuk perusahaan. Kalau kesehariannya hanya gosip, nah kalau memang gosip ini bisa meningkatkan produktivitas ataupun pendapatan dari toko bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan, maka itu menjadi bagus. Tapi kalau hanya sifatnya provokasi, membuat suasana kerja nggak nyaman, maka itu bisa jadi beban, dan itu disebutnya pengeluaran yang kita keluarkan untuk sesuatu yang nggak penting. Oke? Harus dieliminasi ya, untuk hal-hal yang seperti itu ya. Nah, coret pengeluaran yang tidak penting berarti mulai sekarang pengusaha bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan harus mencatat setiap hal yang dikeluarkan, apakah ini berpengaruh untuk kita punya produktivitas atau tidak ya. Dicatat ya, pemasukan apa aja, pengeluarannya apa aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, di mana kita harus mulai memilah-milah aset mana yang bermanfaat untuk meningkatkan omset perusahaan bahan bangunan dan yang tidak. Di poin kedua ini kita akan membahas jual aset yang tidak dibutuhkan lagi. Ini jelas ya, jual aset yang tidak dibutuhkan lagi. Kalau Anda punya mobil nggak pernah kirim, ya sudah, jual aja. Nanti kalau misalnya suatu hari Anda membutuhkan mobil lagi, gampang, tinggal beli, dan atau Anda tinggal mencicilnya. Yang penting cicilan pendapatan lebih gede dari cicilan yang harus dibayarkan kepada mobil tersebut ya. Kalau memang nggak kepake, jual aja daripada duit kita mati di sono. Lebih baik alihkan aja ke saham ataupun ke hal-hal yang lebih produktif yang membuat duitnya bisa bekerja kepada tabungan kita ya. Bentar. Nafas dulu ya. Terus jual aset ya. Misalnya Anda juga punya aset nih, properti nggak kepake, udah aja kontrakin ataupun jual. Nggak harus maksa juga sih. Anda ekspansi toko bahan bangunan, Anda tambah gudang bahan bangunan yang baru, nggak harus kalau memang Anda nggak membutuhkan, udah aja disewakan ke orang-orang yang
membutuhkan tempat tersebut dan Anda juga bisa mendapatkan pendapatan dari sana ya. Jadi nggak harus maksa juga. Terus yang ketiga adalah prioritaskan membayar utang dengan bunga tertinggi. Oke? Ya, prioritaskan membayar utang dengan bunga tertinggi. Nah, bunga tertinggi itu seringkali mencekik pengusaha bahan bangunan ataupun toko bahan bangunan. Misalnya ada minjam duit nih ya bukan ke bank tapi minjemnya ke pinjol, misalnya pinjaman online. Nah, pinjaman online ini kan mengganggu ya karena dia bisa mengakses kita punya kontak-kontak di handphone. So, jika dirasa mengganggu banget, maka teman-teman pengusaha bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan bisa melunasi terlebih dahulu hal tersebut yang sangat mengganggu kita punya aktivitas. Kita ditelepon terus, kita diteror terus, akhirnya kita menjadi stres dan kerja kita jadi nggak bagus. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ini dia, prioritaskan membayar utang dengan bunga tertinggi ya, misalnya pinjaman online. Sip. Nah, terus yang keempat, kita akan membahas lihat rencana bisnis beberapa tahun sebelumnya. Pastinya ketika Anda membuat sebuah bisnis bahan bangunan ataupun toko bahan bangunan, bisa jadi Anda sudah memplanning terlebih dahulu, Anda sudah punya motivasi mendirikan usaha bahan bangunan itu mau seperti apa, bisnis bahan bangunannya mau seperti apa, ya. Anda sudah punya bayangan. Nah, coba Anda lihat lagi ya, motivasi Anda, planning Anda, pemasaran Anda kemana, selama ini jualan ke siapa, cash flow Anda seperti apa, ya. Coba Anda lihat lagi rencana bisnis beberapa tahun sebelumnya. Siapa tahu motivasi Anda yang sebelumnya adalah fokus di bisnis bahan bangunan, tiba-tiba Anda menclong kemana kesana kemari gitu, tiba-tiba Anda jadi jualan tambak ikan lah, jadi ternak lele lah, ternak berkebun lah, atau mungkin Anda jadi bisnis jual beli mobil gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, karena nggak nyambung, otak kita jadi bingung fokusnya mau kemana nih. Akhirnya karena nggak fokus, nanti duitnya akan boros di sektor-sektor yang sebenarnya nggak perlu, yang dimana setiap usaha tuh kan perlu dirintis ya, perlu difokuskan. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak usaha, udah mau otak nggak fokus, duit keluar banyak, nanti itu bisa bikin bisnis bahan bangunan yang sedang kita rintis, sedang kita jalankan itu menjadi terganggu dari segi cash flow-nya. So, teman-teman, balik lagi ke fokusnya. Kalau memang Anda berbisnis bahan bangunan, coba fokuskan di bisnis bahan bangunan ya. Dananya jangan kemana-mana, ya tetap aja di bidang ini gitu. Oke. Maksimalkan potensi yang ada di bisnis bahan bangunan tersebut sampai Anda mentok ya. Kalau memang Anda masih punya ide-ide, terus aja terusin di sono ya. Itu dia untuk pembahasan 4 tips yang membuat bisnis bahan bangunan ataupun usaha bahan bangunan kita yang nyaris bangkrut ya. Kalau memang ternyata kita menggulung tikar, kita nyaris bangkrut, coba evaluasi 4 hal ini. Semoga dengan kita mengevaluasi 4 hal ini, kita bisa merecovery, membuat bisnis bahan bangunan kita yang tadinya berantakan menjadi lebih baik lagi, dan kita menjadi lebih terarah, dan yang paling penting adalah kita termotivasi untuk bangkit dan bahagia ketika menjalankan usaha bahan bangunan di setiap harinya. Oke? Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like, komen, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengusaha bisnis bahan bangunan yang lainnya. Dan saya juga punya TikTok @distributorbangunan, di mana saya banyak share tips-tips singkat seperti ini dan juga info-info produk bahan bangunan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye bye.